Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Sari dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2018 C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Nah, yang pertama ada luas dan batas teritorial, yang kedua kondisi wilayah Indonesia, dan yang ketiga posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, kali ini kita akan mulai dengan membahas yang pertama, yaitu luas dan batas teritorial. Nah, luas batas dan teritorial ini memiliki 4 subbab. Yang pertama ada letak Indonesia, luas wilayah Indonesia, batas teritorial Indonesia, batas wilayah Indonesia. Dan kali ini yang pertama kita akan membahas tentang letak Indonesia. Letak Indonesia yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis ekuator dan berada di daerah tropis. Daerah tropis adalah daerah yang terletak di antara garis balik utara dan garis balik selatan. Oleh karenanya, letak di daerah tropis, suhu udaranya panas dan terpengaruh oleh angin pasat timur laut maupun angin pasat tenggara. Nah, selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak yang demikian menjadikan wilayah Indonesia berada pada posisi silang, artinya terletak pada persilangan pengaruh politik, perdagangan, budaya, dan militer. Posisi ini akan sangat menguntungkan bila kita benar-benar berdaulat, kuat, dan mandiri, tetapi sangat tidak menguntungkan bila kita terpecah belah, lemah, dan terbelakang, sehingga akan menjadi bulan-bulanan negara lain. Selanjutnya adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari lingkungan geologi wilayah sekitarnya. Secara geologis, wilayah Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia bergeser ke arah utara dan timur laut, lempeng Pasifik bergeser ke arah barat dan barat daya. Akibat tumpukan 3 lempeng tersebut, Indonesia seolah-olah terjepit dan Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan jalur pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur, sehingga Indonesia banyak memiliki gunung api aktif dan rawan terjadinya gempa bumi. Selanjutnya adalah luas wilayah Indonesia. Pada tahun 1987, Pusat Survei dan Pemetaan ABRI menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 17.508, di mana 5.707 diantaranya telah memiliki nama, termasuk 337 nama pulau di sungai. Pada tahun 2002, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah. Pulau-pulau tersebut terbentang di wilayah Indonesia sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Menurut koreksi PBB pada tahun 2008, Indonesia merupakan negara
berpantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Selanjutnya ada batas teritorial Indonesia. Yang pertama adalah perairan Nusantara. Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia, termasuk di dalamnya sungai, danau, maupun rawa yang terdapat di daratan. Yang kedua ada laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar dari pulau-pulau di Indonesia. Pada saat pasang surut ke arah luar, bila jarak antar negara kurang dari jarak tersebut, maka batas laut teritorial ditentukan berdasarkan kesepakatan, yaitu garis di tengah wilayah laut kedua negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 mil di bawah permukaan laut. Sumber kekayaan alam yang terdapat dalam batas landas kontinen merupakan milik pemerintah Indonesia. Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah batas landas kontinen. Yang keempat ada batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila zona ekonomi eksklusif tersebut berhimpitan dengan negara lain, maka penempatannya didasarkan atas kesepakatan kedua negara yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia yang ada dua, batas laut dan batas darat. Yang pertama, batas laut. Negara yang berbatasan dengan Indonesia ada 10, yaitu India di ujung utara Sumatera, yang kedua Malaysia di panjang Selat Malaka, yang ketiga Singapura di sepanjang Selat Phillip, yang keempat Thailand di bagian utara Selat Malaka dan Laut Andaman, yang kelima Vietnam di daerah Laut Cina Selatan, yang keenam di daerah utara Selat Makassar, yang ketujuh Republik Palau di daerah utara Laut Halmahera, yang kedelapan Australia di sekitar selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa, yang kesembilan Timor Leste di sekitar wilayah Maluku dan NTT, yang ke-10 ada Papua Nugini di sekitar wilayah Jayapura dan Merauke. Nah, selanjutnya ada batas darat. Batas darat yang pertama RI Malaysia. Berbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Borneo memiliki panjang sekitar 2.000 km. Sebagian besar batasnya merupakan batas alam yang berupa punggung, gunung atau garis pemisah air. Yang kedua ada RI Papua Nugini. Batas darat antara Indonesia dengan Papua Nugini mengacu kepada perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1907 yang diratifikasi dengan UU nomor 6 tahun 1973. Yang ketiga ada RI Timor Leste. Batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste mengacu kepada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Watch 1914 serta Provisional Agreement antara Indonesia dan Timor Leste yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2005. Selanjutnya adalah kondisi wilayah Indonesia. Yang pertama adalah kondisi pertambangan. Potensi pertambangan di Indonesia menghasilkan seperti timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, seng yang tersebar di berbagai pulau antara lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Yang kedua adalah potensi pertanian. Indonesia memiliki ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta HA terbagi atas 120 juta HA merupakan kawasan budidaya dan sisanya merupakan kawasan hutan lindung. Selanjutnya adalah kondisi wilayah perairan Indonesia. Pada zaman geologi, Indonesia bagian darat menjadi satu dengan benua Asia, sedang Indonesia bagian timur menjadi satu dengan benua Australia. Setelah zaman es berakhir, bagian daratan yang rendah tergenang air laut dan berubah menjadi laut dangkal, seperti laut dan selat yang terdapat di dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Kondisi wilayah laut ini akan berpengaruh terhadap jalur lalu lintas pelayaran lokal maupun jalur pelayaran internasional. Pelayaran yang menggunakan kapal-kapal kecil dapat leluasa mengarungi laut dan selat di antara pulau-pulau di Indonesia. Nah, bab berikutnya adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama ada posisi silang dan jalur perdagangan dunia. Yang pertama adalah posisi silang. Nah, apa yang terbesit dalam pikiran kalian mengenai gambar di samping? Coba diperhatikan. Dari gambar tersebut tampak jelas bahwa lokasi Indonesia berada di perapatan jalan posisi silang persimpangan jalur perdagangan dunia, persimpangan arus lalu lintas yang mengangkut manusia, barang, dan jasa, bahan bakar, dan logistik. Panah hijau merupakan jalur lalu lintas dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. Sedangkan panah biru merupakan jalur lalu lintas dari benua Asia menuju benua Australia dan sebaliknya. Perlu diketahui bahwa sekitar 90% dari perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut dan 40% diantaranya melewati Indonesia. Selanjutnya adalah jalur perdagangan dunia. Yang pertama ada jalur sutra atau kuno, yang kedua gagasan jalur sutra modern, yang ketiga jaringan pelayaran Nusantara kuno, jaringan pelayaran Nusantara modern, dan yang kelima ada poros maritim dunia. Dan kita akan membahas satu persatu dari 1 sampai dengan 5. Pertama adalah jalur sutra kuno. Jalur sutra adalah nama jalur perdagangan darat yang diberikan oleh von Richthofen yang berasal dari Jerman pada abad ke-18 Masehi yang menghubungkan Cina dengan Eropa sejak lama. Tiongkok yang dikenal sebagai penghasil kain sutra yang hasilnya diekspor ke Eropa, terutama melalui jalan ini sehingga jalur perdagangan ini disebut jalur sutra. Walaupun baru dibuka resmi pada abad ketiga di masa dinasti Han, namun jalur sutra sesungguhnya sudah ada jauh sebelum abad ketiga. Berikutnya ada gagasan jalur sutra modern. Gagasan jalur sutra modern berada pada abad ke-21. Keajaiban Tiongkok atau Miracle of Tiongkok, sebutan dunia terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok selama 15 tahun terakhir. Menurut data Bank Dunia, tahun 2014, Tiongkok menempati urutan pertama sebagai negara ekonomi terbesar dunia. Produk Domestik Bruto atau PDB Tiongkok terhadap Purchasing Power Parity atau PPP hingga akhir tahun 2014 mencapai 17,6 triliun US dollar, melampaui PDB Amerika Serikat yaitu 17,4 triliun US dollar. Indonesia termasuk di 10 besar urutan kekuatan ekonomi dunia dengan 2,55 triliun US dollar.
Dengan kekuatan ekonomi yang besar tersebut, Tiongkok menggagas untuk menghidupkan kembali jalur sutra pada era dinasti Han yang menghubungkan sejumlah wilayah Asia, Eropa, sampai Afrika. Jalur ini dianggap sebagai simbol keunggulan Tiongkok di bidang perdagangan pada masa lampau. Dan berikutnya ada jaringan pelayaran Nusantara kuno. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di Indonesia telah terjadi sistem perdagangan antar pulau melalui jalur laut. Kedua kerajaan besar tersebut mengendalikan kontrol politik dan militer terhadap para penguasa tradisional atau raja-raja ataupun penguasa lokal dalam menguasai jalur dan pusat perdagangan di wilayah pantai Nusantara. Dan bisa diperhatikan melalui gambar dari Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang telah ada di layar PowerPoint berikut ini. Setelah diperhatikan, kedua kerajaan besar tersebut mampu melakukan kerjasama politik dan budaya serta perdagangan dengan negara-negara besar yang ada di wilayah India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Dengan adanya perdagangan antar pulau dan perdagangan dengan negara tetangga tersebut ternyata dapat meningkatkan kemakmuran penduduk dan membawa kemajuan di bidang sosial dan budaya. Pada saat itu terkenal perahu-perahu layar yang didesain oleh nelayan Nusantara seperti perahu atau yang kita kenal sebagai pinisi yang terkenal itu, dan perahu dari negeri Tiongkok yaitu perahu Laksamana Cheng Ho. Jaringan pelayaran perdagangan di wilayah Nusantara tersebut berkembang dari pusat kerajaan menuju pusat-pusat perdagangan di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku Utara. Di samping itu, terdapat jalur perdagangan menuju Asia Selatan dan Asia Timur sehingga terjadi pertukaran komoditas dari wilayah Nusantara dengan wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Komoditas yang menarik kaum pedagang untuk mendatangi pelabuhan di Kepulauan Indonesia adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Sedangkan komoditas India dan Tiongkok antara lain berupa sutra, kapas, teh, batu mulia, serta barang kerajinan dari porselin dan tembikar. Nah, untuk selanjutnya adalah jaringan pelayaran Nusantara modern. Kejayaan kemaritiman Indonesia di masa lampau dapat mengintegrasikan wilayah Nusantara melalui kegiatan perdagangan antar wilayah. Nah, untuk arus aliran perdagangan di Indonesia sangat pincang, dalam arti distribusi logistik sangat lancar dengan biaya ekonomi rendah di wilayah tertentu atau garis merah tebal, sedang di wilayah lain dalam kondisi yang sebaliknya atau garis tipis. Untuk mengintegrasikan dan memperlancar perdagangan di seluruh wilayah Indonesia secara merata, pemerintah mengembangkan pendulum Nusantara atau yang dikenal sebagai tol laut. Tol laut sendiri ini adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat ke timur Indonesia. Untuk maksud tersebut, pemerintah akan mengembangkan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut, yaitu di Sumatera ada 7 pelabuhan, Malahayati, Belawan atau Kuala Tanjung, Jambi, Batu Ampar Batam, Teluk Bayur, Palembang, dan Panjang. Di Jawa ada 3 pelabuhan yaitu Tanjung Priok atau Kalibaru, Tanjung Emas Semarang, dan Tanjung Perak. Di Kalimantan ada 5 pelabuhan yaitu Pontianak, Sampit, Banjarmasin, Karlangau Balikpapan, dan Palaran Samarinda. Di Sulawesi ada 4 pelabuhan yaitu Pantoloan, Kendari, Bitung, dan Makassar. Di Nusa Tenggara ada 1 pelabuhan yaitu Tenau Kupang.
Kepulauan Halmahera terdapat satu pelabuhan yaitu di Ternate. Kepulauan Maluku juga satu pelabuhan yaitu di Ambon. Dan di Papua ada dua pelabuhan yaitu Sorong dan Jayapura. Berikut adalah gambar dari rencana pengembangan konsep tol laut dan bisa diperhatikan untuk penyebarannya. Untuk pelabuhan strategis tersebut akan tersambung dengan pelabuhan-pelabuhan pendukung yang berada di daerah sekitarnya, sehingga seluruh wilayah Nusantara akan terbentuk jaringan pelayaran yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dengan adanya jaringan pelayaran di seluruh wilayah Nusantara secara terintegrasi, maka akan terjalin konektivitas antar wilayah dan mobilitas manusia serta angkutan barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air diharapkan menjadi lancar. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita lihat tentang video poros maritim dunia. Pak De, apakah kehebatan Pinisi masih ada sampai sekarang? Tentu saja Nusa, Pinisi adalah bukti kemajuan maritim Nusantara yang menginspirasi hingga saat ini. Maritim Indonesia meraih pencapaian luar biasa demi cita-cita besar Indonesia maju. Wah, Kita sedang menyelesaikan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Pelabuhan ini melayani peti kemas, kendaraan bermotor, manufaktur, dan produksi untuk diangkut dengan kapal besar ke kota lain di dunia. Cirebon, Patimban, Kertajati, atau Rebana kelak menjadi kawasan ekonomi khusus terbesar. Nusa, Presiden Jokowi menerbitkan surat berharga syariah negara untuk alternatif pembiayaan non-APBN dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Skema SBSN juga dilaksanakan dalam pembangunan mercusuar Tanjung Batu, Tarakan, Kalimantan Utara, dan pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur. Ada juga program tol laut yang dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan. Bahkan kita punya kapal khusus ternak. wah hebat. Sekarang sapi pun bisa mengarungi lautan ya Pak De? Tentu saja. Kedua, dalam sistem navigasi, keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim, Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS. Apa itu TSS Pak De? TSS itu bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Ship. Wah, hebatnya. Pencapaian lainnya yaitu beroperasinya stasiun Vessel Traffic Services yang tersebar di Indonesia. Setiap kapal harus memasang dan mengaktifkan Automatic Identification System untuk melaksanakan pemanduan secara elektronik. AIS terhubung setelah kapal mengaktifkan Maritime Mobile Service Identities yang didapat secara online. Modern dan tetap berkedaulatan ya Pak De? Tentu saja, dalam penegakan hukum maritim, personil Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kita berhasil melakukan penangkapan kapal ikan asing yang diduga melanggar hukum. Berbekal kemandirian maritim saat ini, kita selalu optimis mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia. Yeay! Dengan mengoptimalkan SDM maritim yang unggul, maka akan menjadikan Indonesia maju sebagai poros maritim dunia. Wah, ada Pak Dirjen Hubla. Selanjutnya adalah video mengenai animasi pencapaian kemandirian maritim Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.